Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di Ahmad Official 13. Di video kali ini saya akan memberikan informasi ya tentang VNetwork, yaitu tampilan terbaru VNetwork ya di dashboardnya, yaitu mainnet roadmap ya and your checklist. Oke. Mainnet roadmap and your checklist. Di sini memberitahukan tentang info mainnet ya teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa lihat ada tulisan tentang dari ini ya, dari Vcore Team. Saya coba konfirmasi dulu sebentar. Kita terjemahkan dulu ya untuk informasinya. Di sini bertulis 17 Desember ya, berarti perkirakan sekarang ya. Sekarang kami merilis bab roadmap baru dari With the Vapor ya hari ini dan memperkenalkan detail lebih lanjut tentang fase mainnet. Nah, dalam beberapa hari ke depan mainnet akan dirilis dan ditayangkan yang akan memulai periode jaringan tertutup perantara dari mainnet. Ketuk peta jalan untuk membaca lebih detail. Kami juga merilis daftar periksaan mainnet bagi Anda untuk melihat langkah-langkah yang Anda perlukan untuk mempersiapkan transfer Anda ke mainnet. Oke, di sini juga ada informasi tentang mainnet roadmap. Kita klik ya, tentang roadmap kita klik. Di sini ada informasi ya. Ini tulisannya versi Inggris semua. Mungkin ada sebagian yang bisa saya coba jelaskan ya dari sini. Di sini kita lihat ya, di sini di bawah ini adalah draft baru bab roadmap dari white paper kami. Untuk ini meninjau dua fase pertama jaringan beta dan testnet. Berarti ini ada dua ya, ada dua fase nanti. Dan memperkenalkan fase mainnet secara lebih rinci. Umpan balik Anda diterima sebelum kami memperbarui white paper resmi di situs web kami saat open network dimulai. Ingatlah bahwa kami juga sedang mempekerjakan draft baru dari bab white paper lainnya dan akan segera merilis yang berpotensi memperjelaskan pertanyaan yang mungkin Anda miliki sekarang. Nah, peta jalan VNetwork unik dalam desain teknologi dan ekosistem kami serta pentingnya masukan komunitas kami dalam pengembangan. Keunikan ini paling baik disajikan dengan pendekatan yang bijaksana dan perulang yang memungkinkan umpan balik komunitas, pengujian produk, fitur dan pengalaman pengguna, dan fase yang ditentukan oleh pencapaian Anda. Tiga fase utama pengembangan kami yaitu beta, testnet dan mainnet. Berarti di sini ada tiga fase ya, fase beta, testnet dan mainnet ya teman-teman. Di sini ada versi beta. Versi beta itu yang mungkin bisa dilakukan dari tahun 2018 ya, 2018. Ini versi beta, kita coba informasikan dulu. Versi beta pada bulan Desember 2018 kami meluncurkan aplikasi seluler kami secara publik di App Store iOS sebagai prototip alpha yang menggunakan pioner awal pada hari Pi 14 Maret 2019. Nah, berarti ini yang sekarang, yang masih sekarang ini itu versi beta ya, versi beta yang ini ya. Ini versi beta nih. Ini kita masih versi beta. Versi beta itu apa? Versi ini ya, apa namanya, ibaratnya mining ya. Ini untuk menambang Pi dengan berkontribusi pada pertumbuhan dan keamanan blockchain Pi masa depan. Karena tujuan akhir adalah meluncurkan mainnet dan membangun ekosistem di sekitar platform Pi. Aplikasi Pi yang berjalan di server Pi terpusat memungkinkan menggunakan ponsel ya, pelopor ya, untuk menyumbangkan lingkaran keamanan mereka yang secara agregat membangun grafik kepercayaan yang dibutuhkan oleh algoritma konsensus Pi blockchain. Dan sebagian balanya pioner menerima ide penambangan selanjutnya fase terpusat, memungkinkan jaringan tumbuh, komunitas terbentuk, dan token Pi dapat diakses dan didistribusikan secara luas. Fase ini juga memungkinkan pengulangan banyak fitur teknis dan pengalaman pioner dengan memanfaatkan masukan masyarakat selama proses pengembangan. Oke ya. Di sini ada dua, yaitu versi testnet. Versi testnet ini mulai aktif di 2020 ya, 2020. Kita cek dulu sebentar.
Nanti pasti testnet itu nanti kemungkinan akan adanya KYC ya, adanya KYC. Fase ini dimulai pada 14 Maret 2020 ya, menandai persiapan kritis lainnya untuk transisi ke blockchain tersentralisasi. Testnet langsung dengan node terdistribusi dari seluruh dunia. Perangkat lunak node Pi Network memungkinkan komputer individu untuk mendukung penjalanankan Pi testnet menggunakan koin tes Pi. Tes Pi hanya bersedia untuk tujuan pengujian dan tidak ada hubungannya dengan saldo akun Pioneer di aplikasi. Ini maksudnya itu ada penggunaan koin tes Pi test ya. Jadi ini ada di Pi browser ya. Ada di Pi browser, jadi teman-teman bisa mempraktekkan transfer antara Pi ya, transfer antara Pi. Ini saya contohkan sebentar. Di sini ada Pi browser. Nanti teman-teman yang dimaksud tadi itu yaitu seperti ini ya. Nah, seperti ini di wallet sini ya. Nanti di wallet ini. Jadi bagi teman-teman yang belum punya Pi browser, pastikan dibuat dulu Pi browsernya ya. Pastikan di walletnya itu nanti ada perasa. Nanti perasanya itu teman-teman save ya. Nanti ketika udah muncul perasanya disimpan, nanti ketika mau masuk lagi akan minta seperti ini ya. Ini kunci coba yang dibilang seperti ini ya tadi. Yang dibilang tadi yaitu koin tes Pi ya. Jadi bisa transfer antara member tapi cuma ngetes saja ya, bukan sesungguhnya. Seperti itu ya. Testnet tadi melalui testnet Nodes, pertumbuhan melalui aplikasi Pi utama untuk membangun seluler dan membuat utilitas melalui platform aplikasi Pi di browser. Nah kan Pi browser, Pi testnet berjalan secara paralel dengan aplikasi penambang seluler Pi dan dari fase 1 dan memungkinkan node komunitas yang terdesentralisasi untuk online dan siap untuk mainnet secara khusus ya. Jadi di Pi browser ini teman-teman bisa ada pilihannya. Di sini ada menu chat. Di sini bisa chat ya. Chat antara Inggris, bahasa Inggris, bahasa Indonesia atau juga sesuai dengan tim ya. Di sini ada tadi ada brainstorm ya. Ya teman-teman nanti tinggal cek-cek aja. Di sini ada main Pi. Main Pi itu terhubung sama aplikasi ya, jadi sama nih ya. Kalau ini tampilannya masih belum berubah. Ada blockchain Pi. Jadi yang Pi browser ini bisa dibilang masuk ke posisi testnet ya, ibaratnya posisi pengetesan ya, ibaratnya pengetesan dan juga pekerjasamaan dari berbagai pengembang ya yang bekerjasama sama Pi Network ya. Blockchain ini bukti apa nih? Ibaratnya kayak ada transaksi gitu ya, ibaratnya ya. Adanya transaksi Pi ya. Nih ada testnet ya. Seperti ini contohnya. Kita back dulu lagi. Nanti juga teman-teman akan adanya KYC ya, KYC masa developer, itu juga ada developer. Jadi Pi browser ini bisa dibilang termasuk testnet ya teman-teman, testnet ya. Seperti itu. Kita masuk lagi ke tahap berikutnya yaitu tentang mainnet. Nah, mainnet ini akan dimulai ketika Desember ya, kemungkinan Desember. Kita coba pada bulan Desember 2021 mainnet dari blockchain Pi akan ditayangkan. Nah, migrasi saldo Pioneer dari akun telepon mereka ke mainnet dimulai selama periode ini. Otoritas KYC dari Pioneer mendahului migrasi saldo mereka ke mainnet untuk memberikan waktu yang cukup bagi jutaan Pioneer agar berhasil menyelesaikan verifikasi KYC. Mereka membuat utilitas di ekosistem Pi dan terus melakukan interaksi pada teknologi dan desain ekosistem kami. Mainnet akan memiliki 2 periode. Nah, ini tadi ada 2 periode ya. Pada awalnya mainnet dengan firewall yaitu jaringan tertutup, dan kemudian buka mainnet yaitu jaringan terbuka. Nah, maksudnya apa ya jaringan tertutup dan jaringan terbuka? Oke, kita lihat. Di sini kita lebih simpel ya. Kita lihat di grup ya. Di grup. Kita lihat di grup sini ya.
Di sini ya, di sini penukaran Pi untuk barang dan jasa melalui aplikasi transfer antara perintis ya, perintis untuk barang dan jasa dilarang keras. Berarti yang beratnya ini dilarang keras menukar Pi untuk uang fiat, penukaran Pi untuk kripto lain, transfer Pi untuk janji uang fiat di masa mendatang. Di sini periode buka jaringan tergantung pada kematangan ekonomi jaringan tertutup dan kemajuan KYC. Periode ini dapat dimulai pada hari Pi 14 Maret 2022 dan Pi kedua 28 Juni 2022 atau lebih baru. Periode open network berarti bahwa periode dalam periode jaringan tertutup akan dihapus. Di sini teman-teman bisa lihat ya, kami memiliki visioner sejati yang dipimpin oleh Nicholas. Siapa yang baru saja selesai membaca data baru dari Time yang muncul, sahabatku, sesuatu yang luar biasa akan segera terjadi pada kita semua. Pimpinan kami adalah visioner yang tidak ingin bercanda dengan proyek Pi. Ini di bawah ini adalah beberapa hal yang menurut saya menarik bagi Anda. Sini teman-teman bisa lihat ya. Tim mengurai apa yang sudah ada ketahui. Ini hanya menekankan terutama bagi mereka yang bingung. 5 langkah tersebut antara lain: mengunduh browser Pi. Bagi teman-teman yang belum punya browser Pi, pastikan segera di-download ya browser Pi-nya, yang akan berfungsi sebagai koneksi antara aplikasi penambang Pi Anda dan platform mainnet. Bayangkan saja sebagai kartu SIM Anda yang menghubungkan Anda ke jaringan untuk panggilan. Jadi Pi browser itu ibaratnya sebagai koneksi ya. Tadi yang seperti saya cek. Nah, seperti ini ya, teman-teman bisa lihat. Dan kedua, menyiapkan dompet Pi Anda. Di mana Anda ingin menyimpan uang Pi Anda itu harus ada di saku digital yang disebut dompet. Buat cepat-cepat jika Anda belum. Nah, ini yang saya bilang dompet digital, yaitu wallet Pi ya, yang di wallet Pi ini. Menyiapkan saldo untuk digunakan dan disimpan. Harga orang bodoh yang memiliki hari ini sendirian. Anda terlalu bijaksana untuk tidak memutuskan untuk menyimpan berapa koin Pi untuk masa depan. Berarti ini jatuhnya di hold ya. Jadi ini ibaratnya kita disimpan berapa Pi untuk jangka panjang ya. Lakukan KYC Anda di Pi buka untuk penjahat, Pi bukan untuk penjahat. Nah, maksudnya itu apa? Jadi kalau kita udah masukkan KYC itu nanti akun-akun tuyul ya, akun-akun tuyul atau akun-akun yang robot itu akan ketahuan dan akan musnah ya. Maka dibilang Pi bukan untuk penjahat. Jadi benar-benar akun yang real ya, yang sudah KYC, yang berhasil menikmati hasil penambangnya ya. Jadi kesini akan ketahuan nanti mana-mana yang bermain tuyul ya, nambang ya, baca paralel ya atau ganda ya. Kasihkan satu handphone tuh 1 Pi ya. Beritahu tim Anda untuk melakukan KYC juga. Nah, maksudnya apa? Jadi kalau teman-teman ingin mendapatkan bonusnya, teman-teman pastikan membernya itu ikut KYC juga ya. Karena apa? Karena sebagian yang dihasilkan dari member itu akan tertahan ya. Kecuali kalau member sudah KYC, maka bonusnya bisa teman-teman dapat ya. Bisa teman-teman dapat. Contoh bisa seperti ini. Ini saya buka bentar. Di mainnet. Ini seperti ini ya, teman-teman. Ini 3.702 itu maksudnya hasil dari referral ya, hasil dari referral. Jadi kalau referralnya nggak KYC ya bonusnya akan tertahan. Kecuali kalau member sudah KYC, maka bonusnya akan didapat ya. Bagi yang ungu ini hasil real penambang kita. Jadi kita real nambang ini ya. Dan ketika KYC itu akan otomatis masuk ke wallet ya, ke wallet ini. Tapi kan teman-teman jangan sampai lupa untuk di lock up ya. Kalau saya lock upnya 25% 6 bulan ya. Ibaratnya 25% itu sebagian hasil penambang itu akan dikunci atau ibaratnya diinvestasikan ya, buat jangka panjang. Jadi nggak semuanya langsung kita cairkan atau langsung di wallet ya. Jadi disimpan dulu. Kalau saya jangkanya 6 bulan. Jadi ini teman-teman jangan lupa di setting ya, tergantung kebutuhan teman-teman masing-masing ya. Di sini juga ada game rahasia yang ingin dimainkan pemimpin Pi. Berarti nanti Pi akan ada game kalau misalnya di sini tulisannya. Peluncuran tutup Desember 2021 ini hingga Maret atau Juni 2022. Ini akan membuat Anda yang telah mengalami penghinaan dan rasa malu untuk menghargai jaringan Pi sesuai keinginan Anda. Maksudnya itu banyak yang orang nggak percaya dengan Pi ya, akhirnya halu lah ya atau menghayal ya, jangan mimpi atau apa. Nah, tapi di saat eranya sekarang seperti ini, maka untuk bermain cryptocurrency atau blockchain ini itu ibaratnya bukan yang heran lagi ya. Karena apa? Sudah masuk eranya digital ini. Jadi
kemungkinan bisa memanfaatkan kesempatan ya di masa depan nanti, karena perubahan zaman itu sangat cepat ya. Jadi apa salahnya kita melakukan ini ya, karena gratis dan butuh kesabaran aja ya, dan tidak mengganggu pekerjaan juga. Kenapa? Karena kerjanya cuma 24 jam, kali tinggal klik aja udah, nggak usah buka handphone lagi, biarkan dia berjalan. Nanti kita klik lagi di jam berapa sesuai dengan yang kita klik ya, seperti itu. Di sini ada tulisannya periode mainnet. Periode mainnet itu mainan jaringan tertutup Desember 2021. Saldo murni yang lu kece pindah ke P-Wallet. Nah, otomatis nanti hasil penambang kita itu akan masuk ke wallet ya. Bisa transaksi beli barang dan layanan jasa di P-App atau P-Browser. Nanti di P-Browser itu atau P-App nanti akan ada namanya kayak semacam ini ya, kalau ibaratnya marketplace gitu ya, kayak marketplace jadi pembelanjaan melalui P ya. Bisa transaksi P2P, P2 pioneer ya, pioneer to pioneer, jadi bisa transaksi antara member ya. Ibaratnya kayak kita bank ya, transfer antara bank gitu ke Mandiri atau BRI ke BRI seperti itu ya. Bisa lockup sesuai selera untuk meningkatkan reward cloud mining. Jadi maksudnya ini, jadi kita itu ibaratnya menginvestasikan ya. Contoh kita punya 1000, jadi 500 masuk ke wallet, 500-nya lagi kita simpen buat nanti ke depannya ya. Karena nanti kita kalau hold atau kita lock up atau kita kunci, itu otomatis ibaratnya kayak investasi, jadi akan naik terus ya. Nanti ketika sudah masanya akan kebuka, maka fee kita akan otomatis akan bertambah dengan sendirinya. Itu namanya kita lock up, ibaratnya investasi ya. Di sini ada tulisan meningkatkan reward cloud mining ya, memberikan kesempatan seluruh pionir untuk KYC. Nanti kan ada KYC masal ya, pastikan teman-teman persiapkan diri untuk menyambut KYC ya. Membangun dan menerapkan P-App ekosistem untuk mendukung kegiatan ekonomi ya. Nanti di sini di P Network juga banyak kerjasamanya ya, kerjasama kepada pihak, bagi yang ada juga ada yang dealer yang siap menerima pembayaran P, ada restoran siap menerima pembayaran P dan lain-lain seperti itu contohnya. Kalibrasi, konfigurasi dan formal yang stabil. Pinode milik tim Core menjalankan mainnet. Mainnet jaringan terbuka, ini yang terbuka ya. Jaringan blockchain terhubung dengan jaringan blockchain lain. Berarti ini bisa ibaratnya transaksi ya, ibaratnya antara blockchain nih ibaratnya. Kemudian Pinode milik Pinode bisa menjalankan mainnet. Bisa transaksi tukar dengan uang fiat, rupiah, dolar, euro. Berarti nanti di jaringan terbuka itu nanti P bisa tukar dengan uang fiat, contoh kayak Binance ya, ibaratnya kayak Indodax itu kadang bisa kita beli kripto pakai uang fiat atau uang rupiah atau pakai dolar, pakai euro ya, mungkin seperti itu ya. Bisa tukar dengan mata uang digital lain, Bitcoin atau Binance dan lain-lain. Jadi bisa transaksi ya, bisa transaksi, bisa dari P ke Bitcoin, di Bitcoin ke P juga seperti itu ya. Jadi di sini ada 2 tahap nanti ya, ada 2 tahap nanti ya. Mungkin itu aja sih video yang bisa dijelaskan tentang update terbaru tentang Pi ya. Semoga bermanfaat. Salam cuan.